Pak Yuliet, kalau kita lihat realisasi investasi selama 9 bulan pertama di tahun ini bahkan peningkatannya hingga 75%. Dan ini realisasinya juga pertama dalam sejarah Indonesia, Pak. Apakah hal ini menunjukkan bahwa investor tetap yakin untuk berinvestasi di tengah situasi global yang tidak menentu, ditambah lagi dengan Indonesia yang akan masuki masa Pilpres, Pak? Ya, terima kasih Mbak Sasa. Yang terkait dengan kegiatan investasi, kita memiliki pengalaman dalam beberapa kali perubahan kepemimpinan nasional. Ini juga tidak terlalu berpengaruh terhadap iklim investasi. Karena yang dilihat oleh investor yang pertama itu adalah yang potensi yang kita miliki, kemudian potensi pasar yang ada, juga dari sisi permodalan teknologi itu juga cukup memadai. Jadi kalau kita lihat dari target investasi pada tahun 2023 ini sebesar 1.400 triliun, kami optimis untuk sisa 347 triliun atau 24,8% ini akan dapat tercapai. Jadi dari instrumen sendiri yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, adanya perjalanan perizinan, ada penyeradan regulasi, dan juga dari sisi kepastian hukum dan kepastian berusaha sudah dilakukan pemenahan oleh pemerintah, jadi investor tidak ragu untuk melakukan investasi di dalam negeri. Oke, tidak ada keraguan dari investor. Kalau pandangan Anda, Pak Rizky, apakah Anda sepakat dengan pernyataan Pak Yuliet mengingat saat ini sudah mulai masuk ke tahun politik? Apakah investor tidak wait and see justru? Memang kalau kita bicara wait and see atau tidak kan data sudah membuktikan bahwa peningkatan investasi sudah terjadi. Dan menurut kami ya ini harus sama-sama kita jaga. Karena apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah sudah sangat baik saat ini kan. Hanya tinggal bicara wait and see tentunya tidak semua investor wait and see. Ada juga yang memang yang mereka berani agresif tentu, tapi ada juga yang mereka masih menunggu bagaimana kira-kira nanti pergantian pemerintah ini seperti apa. Karena jangan sampai nanti kami investor ini sudah melakukan investasi ternyata kebijakan yang sudah baik selama ini bisa berubah. Seperti contohnya hilirisasi. Ya, karena gimana? Hilirisasi ini kami Kadin Indonesia melihat bahwa ini ada program yang baik. Kita Indonesia ini punya hak untuk menentukan nasib kita sendiri. Dan kita juga ingin agar bergerak Indonesia ini tidak hanya menjadi negara market, tapi bisa menjadi negara industri. Dan ini pun sudah dilakukan. Ya, tapi jangan sampai nanti ya harapannya kami ini tetap berkesinambungan. Ya, ini akan tetap berjalan ya. Tapi jangan sampai nanti ternyata berubah kebijakannya. Nah, ini akan yang ditakutkan oleh investor. Nah, tapi kalau kita bicara data, saya pikir kami percaya dengan data yang dilakukan apa yang disampaikan oleh pemerintah. Karena ini sudah ada peningkatan dan ini sangat baik. Ya, tinggal bagaimana tadi yang disampaikan oleh Pak Yuliet, kami mendukung agar kesinambungan atau penyederhanaan perizinan ini akan terus berjalan. Gitu. Karena bagaimanapun investor ini membutuhkan kepastian. Ya, baik kepastian dalam melakukan investasi juga baik ya juga kepastian hukum. Ya, karena ini yang kami butuhkan gitu kan. Jadi kepastian dan juga kesinambungan. Kalau dari pandangan Anda Pak Yuliet, kemana sih arah investasi ke depan? Apakah memang terkait dengan hilirisasi ini masih akan digenjot dan akan menjadi andalan Indonesia? Untuk program kita ke depan, ya memang kita melihat terobosan hilirisasi ini sangat baik. Ya, karena kalau kita lihat dari realisasi investasi di hilirisasi yang disampaikan tadi untuk semester untuk triwulan 3 ini cukup signifikan 114 triliun. Ya, tentu kita melihat terobosan-terobosan untuk investasi hilirisasi ini perlu kita lakukan untuk komoditas yang lain. Untuk ke depan tentu ya kita harus melihat lagi dari hilirisasi ini, lanjutan dari hilirisasi ini perlu kita lanjutkan. Yang tadinya baru di industri logam dasar, ya mungkin itu nanti jadi barang setengah jadi, ataupun itu menjadi komponen atau barang jadi yang lebih lanjut lagi. Tetap itu nanti dari roadmap realisasi investasi dan juga hilirisasi ini akan kita sinkronkan. Jadi target-target pertumbuhan investasi dan juga program hilirisasi itu akan tetap bisa berjalan dengan baik. Oke, Pak Yuliet, tapi kan tadi para pelaku usaha dan juga investor kan butuhkan kepastian dan juga kesinambungan. Bagaimana pemerintah dalam hal ini BKPM memastikan bahwa kedua hal ini ataupun poin-poin penting terkait dengan kepastian dan kesinambungan ini tetap berjalan dengan semestinya? Jadi dalam pelaksanaan kegiatan investasi ini, kalau kita lihat investasi yang sebesar untuk di hulunya, itu justru di bidang pertambangannya sendiri
dilakukan oleh perusahaan penanaman modal dalam negeri. Untuk investasi di bidang pertambangan yang dilakukan oleh PMDN pada Januari sampai dengan September 2023 ini mencapai 61,6 triliun untuk 5.800 proyek. Ya tentu kami melihat dengan adanya di hulunya dilakukan oleh pelaku usaha dalam negeri, ya sementara untuk pengolahnya dilakukan oleh investasi dalam rangka PMA. Kenapa investasi dalam rangka PMA lebih cenderung untuk melakukan hilirisasi? Yang pertama untuk kegiatan ini adalah padat teknologi, yang kedua padat modal, dan juga untuk proses lanjutan untuk industrinya yang sudah berjalan di hilir ini memang cukup banyak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan PMA. Tentu kita harus mengkombinasikan potensi investor, ini baik yang dalam rangka PMDN dan dalam rangka PMA ini berkolaborasi sehingga menghasilkan nilai tambah di dalam negeri, penciptaan lapangan kerja di dalam negeri, dan juga nanti bagaimana untuk kelanjutan dalam hilirisasinya itu akan kita buatkan roadmap yang lebih detail lagi. Oke, Pak Rizky, bagaimana Anda melihat terkait dengan sinergi dan juga kolaborasinya dengan pemerintah terkait hal tersebut? Dalam hal ini kan Kadin Indonesia sebagai wadah berkumpul seluruh pelaku usaha sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 87. Ini kami pun sudah selama ini hubungan sudah sangat baik dengan pemerintah. Jadi dalam artian apa yang menjadi keluh kesah ataupun menjadi pemikiran dari kami dari pelaku usaha sudah bisa disampaikan kepada pemerintah. Memang dalam hal ini baik Kementerian Investasi BKPM maupun Kementerian SDM. Ya, jadi saya pikir ini yang memang harus tetap dijaga. Karena bagaimanapun juga tadi seperti saya sampaikan, pelaku usaha kan butuh kepastian nih, kepastian hukum, kepastian dalam melakukan investasi gitu kan. Tadi yang disampaikan oleh Pak Yuliat, saya sependapat memang harus dilakukan adanya kerjasama antara PMA dengan PMDN. Dari sisi PMDN yang akan menguasai dari sisi hulu maupun pengolahan pemurniannya ada di sisi dari PMA-nya. Tetapi kami juga berharap ke depannya akan ada pelaku-pelaku usaha dalam negeri yang bisa mampu ya. Makanya perlu dilakukan adanya transfer of knowledge, transfer of technology gitu ya, sehingga nanti putra-putra bangsa ini bisa menguasai gitu. Jadi tidak dalam artian nanti dikuasai oleh asing. Nah, jadi saya pikir ini yang perlu kita lakukan adjustment ya.